Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Forza, fan of Roma and Soneta dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih dalam kesempatan untuk mengabarkan informasi seputar Roma Irama, seputar Soneta, seputar Forza, dan seputar orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama. Sangat-sangat istimewa. Kemudian hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan idola kita, dengan guru kita, dengan kiai kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Saat ini terutama di Kementerian Agama sedang luar biasa masif membuat kegiatan tentang moderasi beragama, di mana poinnya adalah bagaimana kemudian bangsa ini bisa menjadi tengah. Jangan kemudian ekstrim kiri, ekstrim kanan kemudian terjadi perpecahan sesama anak bangsa. Dan moderasi beragama menjadi tawaran yang luar biasa. Kemudian bangsa ini tahu bahwa Pak Haji Roma Irama itu ketua MPP Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Indonesia, yang dari visi misinya itu saya lihat luar biasa, getol untuk memerangi kelompok-kelompok yang takfiri lah, seperti itu. Konsep apa yang Pak Haji Roma Irama bisa berikan dalam konsep moderasi beragama tentang Fahmi Tamami ini? Ya, pertama moderasi itu kan berasal dari kata moderat. Kalau moderat itu dalam bahasa agama tawassut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul alaikum syahida. Demikianlah aku jadikan kamu umat pertengahan, agar kalian umat Islam menjadi saksi bagi manusia, dan agar Rasulullah menjadi saksi bagi kamu umat Islam. Jadi ummatan wasatan itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Umat moderat itu wasat, pertengahan. Nah, kemudian Islam adalah agama yang tasamuh. Tasamuh itu toleran. Ini dibuktikan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Tapi Allah mengatakan lita'arafu, saling berkenalanlah, artinya saling berbuat baiklah, saling menghormatilah. Nah, baru poinnya, kuncinya, inna akramakum indallah atqakum. Dan nanti ketinggian derajatmu di sisi Allah siapa yang paling takwa kepada Allah. Jadi dalam konteks beribadah, Allah itu menentukan siapa yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tapi dalam konteks bersosialisasi, bermasyarakat global, Allah memerintahkan kita untuk berta'aruf, berkomunikasi, saling baik. Nah, inilah dasar-dasar firman yang menganjurkan toleransi itu. Toleransi, ya. Tasamuh. Kemudian ayat toleransi lain, Allah berfirman ketika kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk bergantian menyembah Tuhan mereka dan Allah, ya, dalam rangka mewujudkan persatuan, katakanlah persatuan nasional Arab gitu saat itu. Kafir Quraisy mengatakan, ya Muhammad, supaya persatuan kita ini utuh, nggak terjadi saling bagaimana kita bergantian menyembah Tuhan kita, gitu. Nah, di situ turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu
lakum dinukum waliyadin. Ini juga surat toleransi. Yang artinya katakanlah ya Muhammad, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma'badun. Dan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Di sini sebetulnya toleransi beragama, ya, bahwa bukan harus saling bercampur baur dalam masalah akidah. Artinya bukan agamanya yang dimoderat itu, cara pandang beragama itu. Bukan dalam konteks ibadahnya kita harus bersatu, tidak. Karena itu tidak mungkin. Karena semua agama punya truth claim, klaim kebenaran. Semua agama punya truth claim, klaim kebenaran. Di mana kebenaran itu disandarkan kepada hal-hal yang berbeda sama sekali. Jadi tidak mungkin agama disatukan. Tetapi yang mungkin disatukan adalah umat beragama. Oleh karena itu, yang dimaksud toleransi beragama adalah toleransi umat beragama. Persatuan umat beragama, bukan persatuan agama. Nah, ini kadang-kadang menjadi justru menjadi kontraproduktif. Kalau yang disodorkan itu adalah toleransi, itu adalah agama harus sama, ibadah orang lain harus kita ikut. Bukan seperti itu, ada yang bukan. Iya. Karena itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin karena semua tadi punya klaim. Jadi mari kita artinya luruskan apa sih toleransi beragama itu, sehingga mewujudkan suasana yang indah, sebagaimana perintah Allah tadi, dalam perbedaan diperintahkan bersatu. Tapi jangan sampai konsep persatuan itu justru menjadi kontraproduktif. Misalnya semua agama sama, kita misalnya agama ini melakukan masalah ibadahnya kita ikut. Ini bukan dengan seperti itu. Justru itu yang menjadi itu tadi. Dalam konteks moderat ya, kita juga masih menemukan ada kelompok-kelompok orang yang kemudian nggak bisa dalam bersikap moderat. Contoh ya, pernah di Lumajang itu ada kemudian sesajen agama lain, sajen gitu, ditarik, ditendang, dibuang seperti itu. Ini juga tentu menyertai moderasi beragama ya, nggak bisa menghargai, menghormati, toleran dengan penganut agama lain gitu. Ya itulah yang namanya toleransi atau intoleran, ini harus diterjemahkan secara benar. Toleran itu adalah menghargai, menghormati lah apapun keyakinan orang. Makanya Allah mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu menghina tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain Allah. Karena itu akan membuka peluang mereka menghina Tuhanmu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi melarang, mengusik, menghina keyakinan orang terhadap tuhan-tuhan lain selain Allah itu secara eksplisit Allah melarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau menghina kepercayaan orang lain lah. Jangan kau menghina tuhan-tuhan lain. Nah, jadi jelas hal itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Agar menghormati Tuhan kita. Kalau kita menghormati Tuhan orang lain, orang lain itu pasti akan menghormati kita. Itu salah bentuk toleransi. Oke, Kiai, yang menarik ini, jauh sebelum orang bicara ramai tentang moderasi, Pak Haji Romai Rahma itu tahun 77-an itu sudah menciptakan lagu yang sangat moderat gitu, saya lihat ya. Seperti lirik lagu 135 juta itu moderat sekali. Semakin ke sini 2011 ada lagu Huwa itu. Lagu Huwa itu juga sangat moderat sekali. Semakin ke sini tahun 2000 berapa itu? 12 apa? Ada lagu Kita Adalah Satu. Walau kita beda dalam agama, walau bla bla. Itu juga sangat moderat sekali. Apa memang ada cerita sosial yang membuat gelisah dari dulu sekali ya, sehingga tercipta lagu-lagu itu? Jadi
Lirik-lirik yang saya buat itu pertama tentu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan itu minallah. Nah, saat itu saya melihat bahwa ketika saya menciptakan lagu 135 juta, saya melihat ada apa ya, ketidakharmonisan pergaulan kan sebesar di Jakarta. Saya melihat ada saling menghina, Jawa lo, apa lo, Batak lo, gitu. Kalau ribut tuh yang disebut tuh suku bangsa. Sehingga sering ribut di Jakarta itu Ambon lawan Madura, Betawi lawan Batak, gitu kan. Terus Banten lawan Bugis, itu sering terjadi. Nah, itulah muncul inspirasi lahir 135 juta itu. Yang saya mengajak bahwa jangan saling menghina satu suku bangsa. Nah, dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhun. Hai orang beriman, jangan kau menghina kelompok, jangan kau menghina orang lain. Sangat boleh jangan kau menghina itu lebih baik dari kamu. Iya. Gitu kan? Jadi semua berdasar kepada Al-Quran. Nah, sementara lagu ukhuwah Islamiyah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, begitu. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Baca kuno dan tidak baca semuanya benar. Itu karena kita melihat, saya melihat bahwa ketika di era 98 reformasi itu muncul satu kelompok Islam yang saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, begitu mudah mengkafir-kafirkan. Yang saya dengar ketika itu waktu saya berkendara mobil ya, saya putar radio Roja namanya. Ada ceramah agama, saya pikir bagus kan. Tiba-tiba saya terkejut sekali. Ada satu ungkapan, NU kafir, Muhammadiyah kafir, Persis kafir. Itu yang namanya siapa? Ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali kafir. Bahkan Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan Indonesia kafir. Allah. Saya terkejut sekali waktu itu, Masya Allah. Ini dari situ lahirlah sebuah lagu bahwa tidak ada dalam Al-Quran mengkafirkan orang sebegitu mudah ya. Masa ada orang sholat 5 waktu, kemudian berhaji, puasa di bulan Ramadan, begitu tahlilan dibilang kafir. Masa ada orang menjalankan syariat, begitu maulidan dibilang kafir, masuk neraka. Ini sangat tidak logis. Dan saya lihat ini berbahaya. Kalau ini berkembang terus, Masya Allah, na'udzubillah, akan terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah yang terjadi sekarang di berbagai macam negara ya. Oleh karena itu saya terpanggil untuk membentuk suatu forum takmir masjid dan mushola Indonesia, karena mereka nih mengambil masjid-masjid gitu kan, merubah aturan ibadahnya dengan dalil-dalil yang memutarbalikan ayat, hadis dan sebagainya. Dan saya tahu betul ayat-ayat yang mereka gunakan, saya tahu betul hadis-hadis yang mereka gunakan. Salah satu contoh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tutruni kama turtin nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Mereka mengadakan Natalan. Itu mereka memuliakan Isa dalam Natalan. Kalau kamu memuliakan Muhammad dalam Maulidan, itu namanya tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fa innahu minhum. Karena saya meniru-niru satu kaum, dia adalah dari mereka. Inilah hadis-hadis yang digunakan,
untuk menjudge yang maulid itu musyrik. Insya Allah. Sama seperti orang kafir. Padahal satu, maulid itu bukan syariat. Maulid itu bukan akidah. Maulid itu budaya, muamalah, bukan ibadah. Ya. Nah kemudian yang namanya Natalan itu bagi mereka ibadah menuhankan Yesus. Itu musyriknya menuhankan Yesus, menuhankan manusia. Di Maulid kita tidak ada menuhankan Muhammad. Tidak ada unsur kemusyrikan di situ. Nah inilah kira-kira mereka suka gunakan hadis yang tidak pada tempatnya. Nah, oke. Lalu apa tujuan Fahmi Tamami? Yaitu saya bertujuan mewujudkan perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian hai umat Islam di bawah bendera Allah, jangan berpecah belah. Artinya ukhuwah Islamiyah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya untuk kelompok-kelompok takfiri, inilah yang radikal itu sebetulnya takfiri dan teroris. Itulah yang radikal sejatinya radikal itu. Sebetulnya, ya. Iya. Bukan orang yang dakwah amar ma'ruf wa nahi munkar, tidak. Nah, artinya kepada orang-orang yang radikal, artinya mengkafirkan, kemudian melakukan teror, ini Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Seluruh kejalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu, dengan sains, dengan dalil, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdialoglah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu solusinya. Bukan kita harus saling memukul, saling membenci, tidak. Tapi mari berdialog. Kita luruskan mana yang dalil, yang mana yang benar. Nah, kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dia mengerti, dia tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia tahu siapa yang mendapat hidayah. Nah jadi takfiri, aliran radikal sampai ke teroris karena begini, yang ditangkap oleh Densus 88 itu sama mengkafirkan orang. Mengkafirkan, membidahkan, itu orang teroris itu. Kemudian ini haram, itu haram. Sama gitu. Nah makanya ini yang kita mau merangkul, bukan mau memukul. Kita umat Islam berkewajiban untuk merangkul semua saudara-saudara kita agar bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah. Tidak menganggap mereka itu sebagai musuh, gitu kan? Jangan. Apapun dia adalah, siapapun kita, berdua kalimat syahadat. Betul. Berkalimat syahadat itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudaramu. Fa aslihu. Maka berislahlah. Jadi ini yang harus kita lakukan bersama, ya. Betul. Dan bahwa jangan sampai dulu sebelum ada kelompok takfiri beda ini, NU Muhammadiyah damai-damai aja. Betul. Nggak ada keresahan gitu. Jadi memang. Oleh karena itu kita semua berkewajiban umat Islam. Entah yang ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, entah Wahabi yang sekarang udah mengganti nama dengan Salafi ahlu sunnah wal jamaah. Ayo kita bersatu dalam Islam yang moderat, itu moderasi agama itu yang tawassul, yang tasamuh, di mana itu semua perintah Allah. Itu perintah Allah yang kita jalankan, bukan kebijakan pemerintah, bukan kebijakan siapapun. Ini perintah kebijakan Allah. Ya. Bahwa itu disuarakan oleh pemerintah. Siapa kita harus menyuarakan bahwa moderasi, Islam moderat, itulah Islam yang sesungguhnya. Tidak ada Islam itu apalagi sampai menjadi teroris.
Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia sementara manusia itu tidak pernah membunuh atau membuat kerusakan, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Insyaallah. Nah, jadi Masya Allah ya, Ya Allah. kita semua harus bergandeng tangan untuk izul Islam wal muslimin, untuk izul Indonesia wal Indonesia. Tanpa ukhuwah Islamiyah tidak ada persatuan Indonesia, sila ketiga itu. Oleh karena itu umat Islam sebagai umat yang mayoritas harus menjadi pionir untuk mewujudkan persatuan Indonesia ini. Betul. Di mana semua itu tadi sudah saya utarakan dalilnya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, itu semua perintah Allah. Semua perintah Allah. Terakhir Kiai, kemarin saya sudah bincang-bincang dengan tokoh-tokoh nasional ya, sebut saja Profesor Nasaruddin Umar, kemudian Pak Lukman Hakim Saifuddin, kemudian ada Prof. Nursam, Prof. Abdul Aidi gitu. Mereka semua sepakat menempatkan Rhoma Irama itu sebagai salah satu tokoh moderat. Bahkan Prof. Nursam itu sekarang sedang menyelesaikan buku tokoh-tokoh moderat di Indonesia dan salah satunya adalah Rhoma Irama. Di situ juga saya lihat ada Gus Dur, ada beberapa tokoh moderat lah di situ. Bagaimana Kiai untuk yang akhir ini menyikapi ini dia? Juga jangan diartikan moderat ini sampai menggadaikan akidah. Oke. Pernah kita dengar pluralisme itu tidak sama dengan pluralitas. Oke. Kalau pluralitas itu sunatullah. Allah lah yang menjadikan kita, yang menjadi kita berbeda-beda, sunatullah. Tapi menyamakan perbedaan itulah pluralisme. Pluralisme dalam akidah Islam tidak boleh. Tidak bisa. Nah, ada mereka menggunakan misalnya firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal akhir wa amila shalihan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berbuat baik, maka dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Artinya dia masuk surga deh. Nah, ini jangan salah ditafsirkan. Ini bukan dalil daripada liberalisme, pluralisme bukan. Ini adalah Allah mengatakan kalau orang-orang Islam udah beriman kan, orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan dari Allah. Artinya beriman kepada Allah itu seperti apa? Ada kriteria iman itu. Beriman itu kepada Allah ada tidak musyrik. Nah dulu, jadi Allah mengatakan siapa bangsa apapun, agama apapun, kalau basicnya iman kepada Allah dan akhirat, iman kepada Allah seperti apa? Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangan, itu iman. Nah ini yang salah diartikan, sehingga ketika ini didengungkan itu mendapat satu yang keras dari umat. Sehingga apa yang terjadi kontraproduktif. Jadi tidak perlu kita melakukan toleransi itu dengan menyamakan akidah karena memang tidak sama. Tidak perlu toleransi itu dengan menganjurkan bekerja sama dalam akidah semua beragama karena memang tidak sama. Mungkin. Jadi semua punya truth claim. Silakan itu. Islam bilang inna dina adalah Islam. Orang Nasrani bilang tidak akan masuk surga kecuali dengan darah Yesus. Silakan. Orang Islam bilang lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak, silakan. Orang Nasrani bilang, oh Tuhan punya anak, silakan. Tapi jangan digabungkan. Karena nggak akan ketemu. Yang bilang nggak punya anak, gabung namanya. Ini yang treatmentnya harus benar.
Sehingga dengan demikian semua agama akan happy. Iya. Nggak ada yang merasa terganggu. Silakan. Tapi jangan gadaikan akidah Iya. masing-masing. Betul. Gitu loh. Artinya memang sepakat memang agama itu nggak perlu dimoderasi, maksud dengan moderasi. Jadi yang dimoderasi adalah cara pandang beragama itu yang moderasi. Karena cara pandang itu ada yang ke kanan-kananan, ada yang sekuler. Nah inilah perlu jalan tengah supaya ada titik temu di situ. Moderasi agama itu bukan berarti sekularisasi, bukan berarti juga Ekstrim yang kanan gitu, tegas itu. ya, ini moderasi agama, agama loh. Moderasi kan diambil dari moderat. Moderat itu artinya kalau dalam Islam tuh tawasud. Tasamuh. Iya, tawasud juga. Tasamuh itu toleran, Iya. gitu kan. Nah ini jadi biar saja semua agama ini melaksanakan akidahnya masing-masing. Kemudian jangan saling menghina semua agama. Ya, betul. Itu hormati kan tadi ayatnya ada. Betul. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Hormati, kamu menyembah Yesus silahkan. Kamu menyembah apa silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Itulah hakikat moderasi beragama memang. Itu sebetulnya Betul. Tapi kalau dipaksakan kamu harus ini, kamu harus Nggak bisa. menimbulkan keresahan. Betul. Kayak gitu. Iya. Itu treatmentnya yang harus gitu. Treatment. Baik, sepakat Pak Haji Roma Irama, luar biasa sudah panjang lebar bicara dengan kita Forsa, dan ini sumbangsi pemikiran untuk umat, untuk kita semua supaya bisa melaksanakan moderasi dengan benar gitu. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan eksis terus dan terus ditunggu karya-karyanya Pak Haji gitu. Forsa, saya Forsa Official. Pasang terus di channel saya Forsa Official, keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Haji Roma Irama. Terus di channel saya Forsa Official untuk mendapatkan informasi tentang Roma Irama, tentang Soneta, tentang Forsa, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.